Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas. Pagi ini kami akan sajikan perbincangan seputar dunia kesehatan dalam tema apakah amandel harus selalu diangkat? Bersama saya Mas Ewo Putri, saatnya Anda menyimak dokter Anda. Ingin sehat, selalu ingat dokter Anda. Amandel seringkali mengganggu setiap orang manakala bermasalah. Amandel yang bertumbuh besar dapat menyulitkan berbagai aktivitas pokok manusia seperti bernafas dan menelan. Lalu, jika sudah seperti demikian, bagaimanakah penanganannya? Apakah amandel tersebut harus diangkat? Kami akan membahasnya dalam Dokter Anda edisi kali ini bersama dengan Dr. Sinta Sari, spesialis THT dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Selamat pagi, dokter. Pagi. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Oke, baik. Dokter, ini menarik sekali tema perbincangan kita mengenai amandel karena ini tampaknya penyakit yang seringkali mungkin diidap banyak orang, dikeluhkan banyak orang. Tapi pertanyaan yang paling besar sebetulnya amandel ini penting nggak sih? Sepenting apakah hingga akhirnya harus diangkat begitu ya? Kita akan membahasnya pada pagi hari ini untuk membahas mengenai amandel ini. Sebetulnya amandel itu apa sih, dok? Ya, amandel itu suatu organ ya di dalam rongga mulut kita yang berfungsi untuk pertahanan terhadap terutama radang dari saluran nafas bagian atas. Tapi memang untuk yang berperan pada usia anak-anak sampai pubertas. Oke, gitu. di usia anak-anak. Nah, karena saya sendiri juga dulu pernah nih ada amandel dan diangkat dulu ya waktu masih kecil sih. Ini identik kalau kita operasi amandel, habis operasi kita makan es krim. Ini identik sekali begitu ya, dok. Tapi sebetulnya amandel ini posisinya ada di mana sih untuk di sekitar tenggorokan kita? Sebetulnya dalam saluran nafas bagian atas kita, amandel itu ada yang terbesar, ada dalam mulut ya, namanya tonsilla palatina. Tapi sebetulnya dia bagian dari beberapa amandel yang ada dalam saluran nafas kita. Ada yang di belakang hidung, itu namanya adenoid. Dan nanti setelah dewasa berkembang amandel di bawah lidah, namanya tonsilla lingualis. Jadi itu membentuk satu kesatuan organ pertahanan tubuh kita. Jadi untuk dari menghadapi kecil radang. sampai dengan besar amandel ini akan terus berubah gitu ya, mengikuti usia. Nah, dok, sebetulnya bicara mengenai amandel ini, apa sih yang menjadi penyebab hingga akhirnya amandel ini mungkin membesar begitu? Ada berbagai macam ya, tapi yang paling sering adalah radang. Baik itu dari infeksi, ya bisa berupa virus, bakteri, ya dan jamur, atau mungkin membesarnya karena penyakit-penyakit lain, misalnya kanker juga bisa ya. Walaupun yang paling umum adalah karena infeksi dan alergi mungkin bisa ya. Tapi dok, pertanyaan terbesar juga, mengapa akhirnya penyakit amandel ini seringkali diidap oleh anak-anak? Nah, apakah memang paling banyak anak-anak mengalami fase hingga akhirnya bisa terkena amandel atau seperti apa? Seperti tadi yang saya katakan bahwa amandel ini memang berfungsi pada waktu dia kanak-kanak. Baik dia yang di belakang hidung maupun yang di mulut ya. Jadi memang saatnya membesar waktu dia kanak-kanak kalau ada peradangan misalnya dari luar. Jadi dia membesar ketika anak-anak itu tadi. Iya, tapi kalau memang sudah terlalu besar sehingga mengganggu jalan nafas dan jalan makan serta menyebabkan komplikasi misalnya ke tempat lain, ke telinga, ke hidung, ke jantung bahkan, itu tentunya yang harus dipertimbangkan untuk diangkat. Jadi sebetulnya kita semua ini punya amandel begitu ya? Kurang lebih begitu, dok? Iya, betul, punya. Kita semua punya amandel. Punya amandel, nanti setelah dewasa memasuki masa pubertas, yang di mulut dan di belakang hidung itu perlahan-lahan mengecil dengan sendirinya. Iya, ini perlu diketahui terutama untuk orang tua mungkin, karena seringkali memang amandel ini diidap oleh anak-anak ketika amandel ini membengkak begitu ya. Iya, betul. Nah, dokter, kalau kita lihat dari kondisi amandel yang bengkak, sebetulnya apa gejala-gejala awalnya? Apakah ada demam dulu atau mungkin kondisi tubuhnya seperti apa ketika amandelnya ini bengkak? Iya, karena dia merupakan daya tahan pertama pada saat dia meradang. Memang biasanya sakit ya, sakit menelan, lalu biasanya disertai dengan panas badan. Kalau itu radang ya, itu radang tenggorokan. Tapi kalau misalnya terus-menerus terjadi dan berulang kali, biasanya amandel sendiri menetap menjadi membesar.
Dan itu yang menyebabkan gangguan yang berikutnya, misalnya tidurnya mengorok. Lalu juga bisa yang lebih parah lagi, kadang-kadang lagi tidur itu sampai henti nafas saat tidur. Itu yang kita takutkan ya, karena itu, henti nafas saat tidur itu bila terjadi berulang-ulang, berbulan-bulan bahkan bisa mengganggu minimal gangguan tidur ya. Ini bengkaknya berarti besar sekali kalau sampai ada henti nafas ya? Iya, kadang-kadang sampai menutupi jalan nafas, itu yang sangat berbahaya ya. Nah, untuk bisa mengetahui kira-kira amandel ini kondisinya bengkak sudah cukup parah, apakah ada pemeriksaan khusus begitu? Seperti apa sih dok biasanya? Kalau untuk amandel yang di mulut, mungkin pemeriksaannya semua dokter umum bisa ya, kita bisa melihat dari dibuka mulutnya, lalu terlihat ya ada benjolan di dalam rongga mulutnya. Tapi mungkin beberapa memerlukan pemeriksaan khusus seperti amandel di belakang hidung. Itu sekarang kita sudah lebih maju lagi, bisa menggunakan alat yang ada kameranya, misalnya dengan endoskopi. Oke, baik. Jadi ada pemeriksaan khusus juga untuk beberapa amandel jenis tertentu begitu ya. Kalau yang tadi mungkin di bagian belakang mulut kelihatan. Kelihatan pasti. Tapi kadang-kadang orang tua juga langsung lihat di lihat di di kaca atau lihat buka mulut anaknya udah ngelihat kan. Wah, ini kayak bengkak gitu ya. Oke, baik. Menarik sekali membahas terkait dengan amandel ini, karena memang amandel seperti yang dikatakan oleh dokter ini dialami oleh semua orang sebetulnya. Tapi kondisi bengkak itu tadi tergantung dengan kondisi tubuhnya masing-masing. Apakah ada infeksi atau mungkin radang juga yang terlalu lama ya. Kita masih akan terus membahas mengenai tema perbincangan kita pada pagi hari ini, yaitu adalah amandel haruskah selalu diangkat. Masih akan berbincang bersama dengan Dr. Sinta Sari. Beliau adalah dokter spesialis THT dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tetaplah bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut.